Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Hajawina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Maria Luciana, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Bapak Dodi Tisnamijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Memi Puspitasari, SEMM, CPM, selaku dosen pembimbing magang kelas M2 Marta Negara. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ilham Agustian, mahasiswa dari M2 Marta Negara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil laporan magang yang telah saya susun dengan judul Evaluasi Proses Pelayanan dalam Pengurusan Surat Izin Praktek SIP Dokter Umum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Bandung. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa poin utama. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan ini akan dijelaskan latar belakang penelitian serta tujuan dari analisis yang dilakukan dalam kegiatan magang. Lalu di bab 2 ada kajian pustaka. Bab ini membahas teori-teori yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis prosedur pelayanan perizinan termasuk konsep pelayanan publik, kualitas pelayanan, serta regulasi terkait pengurusan surat izin praktek SIP. Lalu bab 3 ada profil organisasi dan kegiatan magang. Bagian ini memaparkan gambaran umum mengenai DPMPTSP Kota Bandung, struktur organisasi, tugas dan fungsi instansi, serta aktivitas yang saya jalani selama menjalani program magang. Lalu bab 4 ada pembahasan. Pada bab ini saya akan menguraikan hasil observasi dan analisis terkait prosedur pengurusan surat izin praktik SIP, tantangan yang dihadapi dalam proses pelayanan, serta evaluasi berdasarkan teori yang telah diteliti. Lalu yang kelima ada kesimpulan dan saran. Bagian ini merangkum temuan utama dari pembahasan serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan pengurusan SIP di DPMPTSP Kota Bandung. Lalu yang terakhir ada refleksi diri. Bab ini terkait berisi pengalaman dan pembelajaran yang saya peroleh selama magang. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Di sini akan menjelaskan latar belakang serta tujuannya. Latar belakang. Pengurusan surat izin praktek SIP bagi dokter umum di Kota Bandung dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan sistem layanan Satu Pintu menggunakan aplikasi Hayu Gampil, namun dalam praktiknya, proses ini sering menghadapi kendala, terutama terkait ketidaktahuan pemohon mengenai tahapan verifikasi yang melibatkan DPMPTSP dan Dinas Kesehatan. Meskipun DPMPTSP menetapkan durasi verifikasi 7 hari, waktu tersebut hanya mencakup proses di instansi mereka, sementara verifikasi di Dinas Kesehatan memerlukan waktu tambahan. Perbedaan standar operasional antara kedua instansi serta kurangnya sosialisasi mengenai alur pengurusan sering menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan pemohon. Selain itu, hambatan internal seperti rapat atau visitasi petugas juga memperlambat proses verifikasi sehingga pemohon harus menunggu lebih lama. Lalu ada tujuan. Yang pertama yaitu mengevaluasi atas praktik yang digunakan selama magang. Indikatornya pemahaman regulasi dan kebijakan. Perhatikan memperoleh wawasan tentang peraturan daerah, peraturan pemerintah, serta kebijakan yang ditetapkan di Kota Bandung. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam memahami perubahan regulasi dan penerapannya dalam pelayanan perizinan. Lalu yang kedua, pengalaman dalam proses perizinan. Praktikan mendapatkan pengalaman langsung dalam membantu pengajuan berbagai jenis izin, meskipun pemahaman mengenai persyaratan dan dokumen pendukung masih perlu ditingkatkan. Lalu, untuk mengetahui dinamika dan pelayanan publik, praktikan melihat langsung tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Lalu yang kedua adalah melakukan refleksi diri atas kegiatan magang. Yang pertama adalah pengembangan soft skill dan hard skill. Praktikan memperoleh pemahaman tentang verifikasi data, prosedur pengasipan dokumen, serta meningkatkan keterampilan teknis dalam menggunakan Microsoft Excel dan administrasi perkantoran. Adaptasi dan kerjasama tim. Praktikan berhasil menyesuaikan diri dengan sistem kerja di DPMPTSP, membangun hubungan baik dengan pegawai, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Lalu selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. Di sini akan membahas landasan teori yang saya pakai. Yang pertama adalah teori administrasi publik. Di Indonesia, administrasi publik berperan penting dalam menjaga pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien. Duyanto tahun 2011 dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia menekankan bahwa administrasi publik di Indonesia harus diperbaiki untuk mengatasi berbagai masalah seperti rendahnya kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, analisis prosedur pelayanan SIP di DPMPTSP Kota Bandung merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa administrasi publik dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Lalu yang kedua ada teori birokrasi. Birokrasi yang terlalu kaku dapat menjadi penghambat dalam pelayanan publik, terutama ketika prosedur yang panjang dan berbelit-belit, menghambat efisiensi. Sedarmayanti 2009 dalam bukunya yaitu Reformasi Administrasi Publik, Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia masih sering dihadapkan pada tantangan reformasi. Salah satunya adalah modernisasi prosedur birokrasi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, perlu adanya analisis apakah birokrasi yang ada di DPMPTSP sudah sesuai dengan prinsip efisiensi atau memerlukan reformasi. Lalu yang ketiga adalah teori pelayanan publik. Hardiansyah 2018 dalam bukunya Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pemerintahan agar memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan pemerintah. Pelayanan pengurusan SIP dokter umum di DPMPTSP Kota Bandung harus mengikuti prinsip ini agar memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat, terutama dokter umum yang memerlukan izin praktek. Lalu ada teori good governance. Dalam publikasinya, LAN RI, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa implementasi good governance di sektor publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Lalu ada teori kebijakan publik. Said Zainal Abidin 2004 dalam bukunya Kebijakan Publik Membangun dan Otonomi Daerah menyatakan bahwa kebijakan publik harus dirumuskan berdasarkan analisis yang mendalam serta disesuaikan dengan konteks lokal. Kebijakan pengurusan SIP di Kota Bandung harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat termasuk para tenaga medis untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan relevan dengan keadaan di lapangan. Lalu yang terakhir adalah teori manajemen pelayanan. Ciptono tahun 2014 dalam bukunya Service Management mewujudkan layanan prima menyatakan bahwa manajemen pelayanan yang baik harus berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dalam kasus pengurusan SIP, DPMPTSP perlu merancang sistem yang memungkinkan pemohon untuk memperoleh layanan yang cepat, jelas, responsif terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya bab 3, profil organisasi dan aktivitas magang. Yang pertama itu saya akan membahas sejarah dari DPMPTSP Kota Bandung terlebih dahulu, lalu dasar hukumnya, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta aktivitas magang. Yang pertama adalah sejarah DPMPTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung. Sebelum adanya integrasi ini, pelayanan perizinan di Kota Bandung dikelola oleh berbagai instansi yang berbeda, sesuai dengan jenis izinnya, yang seringkali menimbulkan birokrasi berbelit dan kurang efisien. Untuk mengatasi masalah ini,
konsep pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP diperkenalkan sebagai upaya reformasi birokrasi dalam menyederhanakan prosedur perizinan dan peningkatan kualitas. DPM PTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandung. Berdasarkan peraturan daerah yang dimaksud, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Lalu di sini ada visi dan misi dari DPM PTSP. Visinya yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Lalu misinya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan melayani. Kemudian membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Lalu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan. Selanjutnya adalah tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, bidang penanaman modal, dan bidang pelayanan terpadu satu pintu. Lalu fungsinya adalah DPTSP meliputi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu, penerapan kebijakan dan strategi penanaman modal, serta pengelolaan sistem informasi investasi. Lalu di sini ada struktur organisasi DPM PTSP Kota Bandung yang didahului oleh kepala dinas, lalu ada sekretariat, lalu ada kelompok jabatan fungsional yang dimana itu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya ada bidang A, bidang B, bidang C, serta advokasi. Lalu ada juga subbagian umum dan kepegawaian. Kemudian di sini ada struktur organisasi di bidang C, di mana kepala bidangnya yaitu Bapak Nana Tursino. Lalu kepala seksinya yaitu kepala seksi C1 ada Ibu Windy Wuryaning Tias Pembrandini dan Ibu Indi Suryani selaku kepala seksi C2. Di sini ada jadwal waktu magang. Waktu pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 24 Januari 2025. Setiap hari Senin hingga Jumat. Untuk jamnya hari Senin sampai Kamis, jam kerja dimulai pada pukul 7.30 sampai 16.00. Lalu pada hari Jumat dimulai dari pukul 7.30 hingga 16.30. Kemudian di sini ada jenis pelayanan bidang C, di mana untuk total keseluruhannya ada lebih dari 40 jenis pelayanan. Tetapi di sini saya hanya membahas izin dokter umum saja. Lalu di sini ada kegiatan selama magang. Jadi yang pertama tuh saya melakukan pencabutan terhadap perusahaan yang belum memiliki nomor induk berusaha dan izin mendirikan bangunan. Kemudian saya juga ditugaskan mengelola evidence dan rekap report kinerja karyawan. Kemudian saya juga menghadiri rapat serta menjadi notulen dalam mendokumentasikannya. Lalu saya juga menginput surat keluar, surat masuk, nota dinas, notulensi rapat ke dalam Excel. Kemudian saya juga ditugaskan membuat surat undangan online di aplikasi Pesona Bandung. Lalu saya juga membuat kop surat undangan forum konsultasi publik. Kemudian menambahkan dasar hukum terbaru untuk beberapa persyaratan pengajuan SIP ke dalam Word, dikarenakan banyak peraturan-peraturan yang seringkali diubah-ubah seperti itu, dan itu harus selalu ditambahkan agar pemohon tidak kebingungan. Lalu membuat format absensi untuk kegiatan rapat. Kemudian ada bab 4 yaitu pembahasan. Di sini ada analisis serta permasalahan. Salah satu kendala utama dalam pelayanan izin praktik apoteker di ADPM PTSP Kota Bandung adalah keterlambatan penyelesaian perizinan yang melebihi batas waktu 7 hari kerja sesuai SOP, sehingga berdampak pada kepuasan pemohon. Selain itu,
petugas kurang responsif dalam memberikan edukasi terkait alur perizinan, menyebabkan banyak pemohon kebingungan. Kekurangan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi dan pelayanan. Untuk menganalisis lebih lanjut, praktikan menggunakan model self-qual yang dikembangkan oleh para suraman Zedham dan Berry pada tahun 1988 yang mencakup 5 dimensi utama dalam kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Di sini ada tangible, di mana penampilan fisik fasilitas pelayanan. Bisa dilihat dari gambar di DPMPTSP ini, ruang tunggunya itu sangat nyaman dan dilengkapi oleh AC, terus ada kamar mandi, serta ada layar besar untuk kita menggali informasi tentang semua perizinan. Lalu kerapihan pegawai juga sangat diperhatikan di DPMPTSP, dengan melihat seperti baju apa yang harus dipakaikan di hari apa. Kemudian di sini juga ada bukti fisik peralatan yang mendukung pelayanan, yaitu drive-thru sakedap. Selain drive-thru sakedap, ada juga layanan keliling sakedap. Jadi ini tuh layanan dari DPMPTSP di mana mobilnya itu berkeliling ke setiap kelurahan atau kecamatan atau ke tempat yang ramai untuk pengurusan seperti NIB ataupun IMB seperti itu. Lalu di sini juga ada bukti fisik lainnya seperti ketersediaan dan kualitas materi komunikasi, brosur, poster. Dengan tampilan yang sangat menarik, ini membuat pemohon dapat lebih lebih informatif lagi seperti itu. Kemudian ada reliability. Yang pertama, ketepatan waktu dalam menyelesaikan layanan sesuai dengan ditentukan. Pelayanan yang selesai sesuai waktunya yang dijanjikan menunjukkan profesionalitas dan efisiensi dalam manajemen waktu. Konsistensi pelayanan tanpa adanya kesalahan dan kelalaian, yaitu memberikan data yang benar atau dokumen yang sesuai, mencerminkan kualitas pelayanan yang tinggi. Kemudian, kemampuan penyedia layanan untuk mematuhi standar operasional prosedur. Pelaksanaan layanan yang sesuai dengan SOP memastikan kualitas yang konsisten dan terukur. Lalu di sini ada responsiveness, kecepatan merespon terhadap permintaan atau keluhan pelanggan, yaitu memberikan solusi atau tanggapan dalam waktu singkat, mencerminkan kecepatan dan efisiensi penyedia layanan. Kemudian yang kedua ada kemampuan petugas untuk menjelaskan solusi atas permasalahan pelanggan. Petugas yang mampu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti menunjukkan kompetensi dan empati terhadap pelanggan. Lalu yang ketiga ada kemauan petugas untuk membantu pelanggan dengan ramah dan cepat. Sikap ramah dan melayani pelanggan menunjukkan perhatian terhadap kepuasan mereka. Kemudian ada assurance, pengetahuan staf dan dalam menjawab pertanyaan dan memberikan informasi yang akurat, yaitu petugas berpengetahuan luas, menunjukkan kemampuan profesionalitas yang dapat diandalkan oleh pelanggan. Kemudian ada sikap sopan santun dan ramah dalam melayani pelanggan. Pelayanan dengan sikap yang ramah dan sopan mencerminkan pengalaman yang nyaman bagi pelanggan. Lalu kemampuan petugas memberikan rasa aman kepada pelanggan. Pelanggan merasa tenang ketika data pribadi mereka dikelola dengan aman dan rahasia. Lalu yang terakhir ada empati, kemampuan memahami kebutuhan unik dari setiap pelanggan. Jadi menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan spesifik pelanggan, menunjukkan kepedulian dan fleksibilitas. Lalu ada sikap ramah dan peduli dalam melayani pelanggan. Pelanggan merasa dihargai ketika dilayani dengan sikap yang ramah dan penuh perhatian. Kemudian ada pemberian perhatian personal seperti menanggapi keluhan atau pertanyaan yang serius. Dengan mendengarkan dan memberikan solusi secara personal, menciptakan rasa kepuasan dan kepercayaan kepada pelanggan. Lalu
Jadi permasalahannya yaitu proses pengurusan surat izin praktek SIP dokter umum di DPMPTSP Kota Bandung yang dimulai dengan pengunggahan berkas melalui aplikasi Hayu Gampil dan verifikasi dalam 7 hari kerja. Hambatan sering terjadi akibat agenda internal serta kurangnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan yang memiliki SOP berbeda. Meskipun aplikasi Hayu Gampil membantu administrasi, transparansi, pemantauan izin masih menjadi kendala. Praktikan juga mencatat bahwa jadwal internal sering mengganggu prioritas kerja tim verifikator, sehingga perencanaan yang lebih baik diperlukan dari pengalaman ini. Praktikan menyimpulkan bahwa koordinasi antar instansi, penyelarasan SOP, dan optimalisasi teknologi informasi perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pengurusan surat izin praktik SIP dokter umum di DPPNTSP Kota Bandung masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam efisiensi dan transparansi proses verifikasi, sering melebihi batas waktu 7 hari akibat perbedaan SOP antara DPMPTSP dan Dinas Kesehatan, serta hambatan internal seperti agenda dinas dan rapat. Kurangnya koordinasi antar instansi memperburuk ketidakpastian waktu penyelesaian, sementara keterbatasan transparansi membuat pemohon kesulitan memantau status permohonan mereka. Selain itu, responsivitas petugas dalam menangani keluhan pemohon perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan penguatan profesionalisme. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam mendukung efisiensi kerja. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh mulai dari penyelarasan SOP, penguatan koordinasi, optimalisasi teknologi informasi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur agar pelayanan lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu di sini ada saran bagi perusahaan meningkatkan koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi yang lebih optimal, meningkatkan kualitas SDM, perbaikan fasilitas dan infrastruktur. Kemudian bagi perguruan tinggi, program magang yang lebih kolaboratif, menambahkan materi praktik di kurikulum, serta pelatihan soft skill. Lalu yang terakhir adalah refleksi diri. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan beradaptasi dengan SOP. Pada awal magang, saya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan prosedur yang diberlakukan. Namun, melalui bimbingan dari pegawai, saya dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perizinan. Hal ini mengajarkan saya pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola berkas dan informasi, serta bagaimana memahami SOP dalam memperlancar pekerjaan. Lalu, pentingnya ketanggapan dalam pelayanan publik. Saya menyadari bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai status perizinan mereka. Oleh karena itu, saya belajar bahwa selain keterampilan teknis, keterampilan interpersonal seperti empati, komunikasi juga baik sangat penting. Pengalaman ini menanamkan kesadaran bahwa pelayanan publik tidak hanya soal prosedur, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat melalui responsivitas yang baik. Lalu yang ketiga adalah analisis kualitas pelayanan dengan teori Zedholm dan Parasuraman. Selama magang, saya dikenalkan dengan konsep 5 dimensi kualitas pelayanan. Dengan teori ini, saya dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan layanan di DPMPTSP, serta memberikan rekomendasi yang lebih terarah. Hal ini membantu saya memahami bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dengan pendekatan yang lebih sistematis. Kemudian, penguatan soft skill dalam dunia kerja. Melalui interaksi dengan berbagai pihak, saya mengembangkan keterampilan komunikasi kerja sama tim dengan pemecahan masalah. Saya belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis seperti bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Pengalaman ini memperkuat pemahaman saya tentang pentingnya soft skill dalam dunia kerja, terutama dalam sektor pelayanan publik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan.
kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.